Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kasus 2, yaitu pelanggaran privasi data dan kerahasiaan. Anggota kelompoknya ada Muhammad Fatan Tamimi, Muhammad Riki Sebagia, dan juga Regi Faksi Ginanda. Oke, baik. Untuk analisis kasus 2 yaitu pelanggaran privasi data dan kerahasiaan. Untuk kronologinya, seorang karyawan magang di penyedia layanan internet lokal di Indonesia ditugaskan untuk mengelola basis data pelanggan. Saat melakukan pencadangan, karyawan magang tersebut menyadari bahwa informasi pribadi pelanggan disimpan dalam teks biasa tanpa enkripsi. Seorang staf senior mengabaikan data pelanggan dengan sebuah perusahaan periklanan untuk membangun kemitraan. Karyawan magang tersebut diminta untuk tetap diam dan hukum. Isu utama: etika, profesional, dan hukum. 1. Hukum. Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkait keamanan data dan transfer data tanpa dasar hukum yang sah. 2. Profesional. Pelanggaran kode etik, misalnya IEEE ACM, terkait perlindungan kerahasiaan informasi klien dan prinsip integritas kejujuran. Selanjutnya Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh Muhammad Riki Subagia. di sini ada evaluasi kemungkinan tindakan. Yang pertama itu melapor ke mentor atau manajemen tinggi yang bertanggung jawab, seperti mendokumentasikan bukti dan melaporkan secara rahasia kepada otoritas yang kredibel di atas staf senior. Yang kedua itu mengabaikan dan tetap diam atau pasif. Di sini bisa mengikuti perintah staf senior demi mengamankan evaluasi magang. Ini adalah bentuk tindakan yang negatif. Nah, yang ketiga adalah konfrontasi langsung atau agresif, yaitu menghadapi staf senior secara langsung dan terbuka, menuntut penghentian praktik. Ini merupakan tindakan positif, namun memiliki risiko yang tinggi, yaitu konflik instan dan hampir pasti penghentian magang. Dan selanjutnya itu ada keputusan dan justifikasi etika. Keputusan yang diambil itu melaporkan secara rahasia kepada mentor atau manajer yang kredibel dan berotoritas tertinggi yang dapat diakses. Jadi menggunakan kerangka deontologi, yaitu etika kewajiban. Yang pertama, kewajiban profesional. Sebagai seorang profesional IT, ada kewajiban moral untuk menjunjung tinggi keamanan data dan juga privasi pelanggan. Yang kedua itu prinsip universitas, yang dimana tidak rasional untuk menghendaki atau mengabaikan pelanggaran hukum atau etika demi keuntungan pribadi yang menjadi norma universal. Dan yang ketiga, menghormati individu, yaitu membiarkan data pelanggan dieksploitasi untuk keuntungan perusahaan adalah menggunakan mereka hanya sebagai sarana yang dilarang oleh deontologi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatan Tamimi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari yang teman-teman saya sampaikan tadi, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi dan saran kebijakan. Yang mana refleksi dan langkah ke depan refleksi tanggung jawab profesional. Yang pertama itu ada integritas moral, yang profesionalisme sejati melampaui kepatuhan buta, yaitu harus memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat atau melindungi data dan profesi atau menjaga standar. Yang kedua itu ada etika adalah budaya. Etika adalah budaya ini adalah pelanggaran yang menunjukkan kegagalan etika pada tingkat budaya perusahaan. Profesional harus menjadi agen perubahan. Yang ketiga ada akuntabilitas, yang mana akuntabilitas ini adalah perintah tetap diam adalah upaya menghindari akuntabilitas. Pekerja magang tidak boleh menjadi pihak yang bersalah karena kebisuan. Terus berikutnya yaitu ada saran kebijakan perusahaan atau ekstensi opsional. Yaitu yang di sini ada dua bagian. Yang pertama itu kebijakan teknis yang menerapkan kebijakan atau inskripsi penuh secara default untuk semua data pelanggan. Yang kedua itu ada kebijakan etika, yang mana kebijakan etika ini harus memberikan perlindungan eksplisit terhadap pembalasan bagi karyawan atau pekerja magang yang melaporkan pelanggaran. Baik, mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih.